Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur kita ada di hari ini. Untuk itu, untuk memulai usbu yang baru, kita akan ada dalam perenungan harian. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di usbu yang baru ini Tuhan, untuk mendasari seluruh kehidupan yang kami jalani, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di saat ini yang akan kita renungkan bersama diambil dari dua bagian. Yang pertama dari Efesus 5 ayat 20 dan yang kedua 1 Tesalonika 5 ayat 18. Pembacaan pertama Efesus 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pembacaan kedua 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara mengucap syukur, tentu di dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita selalu mengucap syukur. Efesus mengatakan bahwa mengucap syukurlah senantiasa. Berbicara dengan kata senantiasa ini berbicara soal waktu. Senantiasa artinya kapan saja kita mengucap syukur. Pada waktu malam kita mengucap syukur, pada waktu pagi ketika kita bangun kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada waktu siang kita mengucap syukur. Bahkan dikatakan atas segala sesuatu. Ini berhubungan dengan kondisi yang kita alami. Dalam kondisi apapun kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yaitu mengucap syukur dalam kondisi apapun. Pada waktu untung kita bersyukur, pada waktu malang kita bersyukur, waktu sehat kita bersyukur, waktu sakit kita bersyukur. Di dalam duka cita kita bersyukur, di dalam sukacita kita mengucap syukur. Kalau kita melihat berdasarkan pembacaan kita pada saat ini dikatakan di dalam 1 Tesalonika ayat 18, kenapa kita harus bersyukur? Dikatakan karena itulah yang dikehendaki Allah bagi seluruh kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, agar anak-anak Tuhan terus bersyukur di dalam kehidupan yang mereka jalani. Tentu ini bukan hal yang mudah. Di dalam tantangan kehidupan yang kita alami, kita diajarkan oleh Tuhan untuk terus bersyukur di dalam seluruh kehidupan kita. Suatu hari ada seorang penginjil dari India namanya Sadur Sein. Ketika dia menyampaikan Injilnya di dalam perjalanan, tiba-tiba dia dirampok. Setelah dia dirampok, dia kembali ke rumahnya, dia kehilangan uangnya. Tetapi dia menulis sesuatu di dalam buku hariannya. Dia menulis seperti ini. Saya mengucap syukur karena uang saya tidak banyak yang dicuri, yang banyak ada di rumah. Lalu kedua dia menulis bahwa saya mengucap syukur bahwa mereka mencuri uang saya, bukan nyawa saya. Yang ketiga dia menuliskan, saya bersyukur bahwa saya dirampok dan bukan saya seorang perampok. Bisakah kita mengucap syukur dalam keadaan seperti ini? Kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, mengucap syukur bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita difitnah oleh seseorang, bisakah kita mengucap syukur saya difitnah oleh seseorang, bukan saya seorang pemfitnah? Jika saat ini kita dibohongi oleh seseorang, bisakah kita mengucap syukur sebab kita bukan seorang pembohong? Ketika berbicara tentang mengucap syukur di dalam kehidupan ini, walaupun sulit, tetap harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena itulah yang diajarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau membagikan tips mengucap syukur. Yang pertama, tips mengucap syukur adalah pahami hati Allah.
kita mengerti bahwa firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Ketika kita mengerti hati Allah bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, kita tahu rencana Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, bandingkan dengan hal yang lebih buruk. Artinya begini, kalau hari ini kita kehilangan dompet kita bersyukur kita tidak kehilangan nyawa kita. Jika hari ini kita kecelakaan dan ada tangan satu kita yang hilang, kita bersyukur masih ada tangan yang satu. Kalau hari ini kita sakit, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk berobat. Maka ketika kita memiliki pandangan seperti ini, kita akan bersyukur di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kunci mengucap syukur adalah melihat ke bawah. Melihat ke bawah adalah ketika kita hidup di dalam kehidupan yang kita jalani, kalau kita mulai membandingkan diri kita dengan orang yang lebih di atas kita akan muncul iri hati. Maka rasa syukur itu akan berkurang di dalam kehidupan kita, atau mungkin tidak ada. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk kita melihat ke bawah, artinya lihat hari ini kita masih ada makanan sederhana di meja makan kita, tetapi ada orang lain di sana, di luar sana makan dari tempat sampah. Jika hari ini kita punya tempat tinggal yang layak, orang di luar sana bisa tidur di depan toko, bahkan mereka bisa tidur di jalan karena tidak punya tempat tinggal. Maka marilah kita bersyukur di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Karena itu yang dikehendaki Allah. Maka mari jalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur bersama-sama dengan Tuhan. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat ini kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam kami menjalani usbu baru, usbu pemberian Tuhan. Kami biarlah terus mengucap syukur di dalam seluruh kehidupan yang kami jalani ini. Terima kasih Tuhan, ini seluruh kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami bersama keluarga kami dalam tugas tanggung jawab yang kami lakukan. Terpujilah yang Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani usbu yang baru. Tuhan Yesus memberkati.